Kenapa? Kenapa kamu ikut muncul di sini? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Dan alhamdulillah rabbil alamin, saya masih bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya pada malam hari ini, dimana sekarang saya akan melakukan sebuah ekspedisi malam di suatu pegunungan ya. Ini adalah daerah pegunungan, dan di seberang sana itu ada sebuah Dipo Watu. Dipo Watu itu dimana adanya apa namanya itu ya? Ya, pertambangan batu, benar. Dan sekarang pada malam hari ini itu lagi beroperasi ya. Dari sini tuh terdengar suara mesin yang sedang memecah batu ya teman-teman. Nah, dari sini tuh terdengar lumayan masih keras. Mungkin saya nggak tahu di kamera tertangkap atau tidak suaranya ya. Yang jelas kalau dari sini tuh masih terdengar sangat jelas sekali. Oke, ini adalah sebuah pegunungan yang jauh dari pemukiman warga ya, dan pegunungan ini juga ada unsur mistisnya, di mana orang-orang itu mempercayai bahwa di sini itu ada apa namanya, sangga langit. Maksudnya ada sesuatu benda yang berhubungan dengan langit, teman-teman. Ya saya itu nggak tahu ya. Yang jelas dari para sesepuh itu mengatakan hal seperti itu. Mungkin di zaman dahulu di sini itu ada sebuah apa gitu kan yang berhubungan dengan langit, karena kita kan nggak tahu yang namanya di zaman dahulu itu kan banyak sekali orang-orang pintar, kerajaan dari mana mungkin yang terkenal dari adanya bidadari turun dari langit terus terjun ke sini, karena di sini pun ada sumber mata air, yaitu air terjun yang sangat jernih sekali. Cuman letaknya itu jauh, itu di pucuk gunung ini, seperti itu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, sekarang saya akan melakukan sebuah penelusuran di sini. Dan yang paling fenomenal di sini itu adalah penampakan wanita cantik ya, penampakan wanita cantik yang ada di sini ya. Seperti yang kita lihat ini sekarang kan saya belum di pucuk gunungnya ya, saya masih di pertengahan, dan juga kalau di pertengahan gunung ini belum sampai ke pucuk, di puncak ya, itu lahan-lahan itu masih sebagian itu masih dikelola oleh masyarakat ya, untuk ditanamin ya, tanamin apalah, singkong ataupun ubi ya, seperti itu. Nah, disitulah para pekebun itu yang kadang melihat sosok wanita yang sangat cantik sekali, seperti itu. Tapi sosok itu tidak mengganggu, tidak, maksudnya tidak menyerang, ataupun hanya tiba-tiba muncul lalu orang-orang melihatnya, udah seperti itu saja. Karena apa namanya, kondisi sosok itu sangat cantik sekali ya. Jadi para warga di sini itu berpikiran bahwa sosok itu tidak jahat ya teman-teman, tidak jahat, tidak buruk, tidak negatif. Maka dari itu banyak sekali sebenarnya cerita-cerita misteri yang ada di sini. Cuman kalau saya sebutkan satu persatu itu akan sulit ya teman-teman, karena di sini dari ujung sana, di lain titik itu ada unsur mistisnya tersendiri. Bahkan ada juga di sini tempat ritual, tempat pemujaan, tempat untuk menganut ilmu, menimba ilmu, tempat untuk mencari pesugihan. Di sini tuh ada tempat untuk menyelakai orang, itu ada seperti itu. Di
di sini komplit. Tapi walau alam kita jangan sampai seperti itu. Kita hanya boleh berserah diri kepada Sang Pencipta. Jika apa yang kita inginkan belum terpenuhi, maka kita harus lebih bersabar dan lebih tawakal. Kita lebih berserah diri kepada Sang Pencipta, karena semua itu sudah takdir, sudah ada suratannya, sudah semua itu sudah kehendak dari Sang Pencipta. Seperti itu aja ya teman-teman. Sudah, mungkin di sini saya akan melakukan pelunasan di sebelah sana karena saya melihat sebuah gubuk. Nah, itu kan, itu ada gubuk gitu. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan rimbun di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya, sini Mas. Iya, ini ada gubuk ya teman-teman. Ini mungkin seseorang yang biasa di sini yang membangun gubuk ini untuk tempat berteduh ya, untuk perlindungan diri dari hujan, dari panas, untuk beristirahat seperti itu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu Mas. Tunggu dulu sebentar di sini ya. Kita lihat sesuatu akan terjadi di sini. Soalnya saya mencium aroma di sini. Aroma wangi. Saya mencium bau wangi di sini. Ini benar-benar wangi. Wanginya itu ciri khas banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.
Ya teman-teman, dia ikut datang ke sini. Tadi saya sebenarnya mencoba memasuki alam lain yang ada di sini. Karena waktu saya jalan tadi melewati ini, itu saya merasa bahwa di situ ada suatu penghalang untuk lebih maju melangkah ke depan. Jadi saya melakukan semedi dan saya mencoba memasuki alam lain yang ada di sini. Dan harum wangi yang saya cium itu berasal dari sosok ini, teman-teman. Ini sosok perempuan. Ternyata dia ikut saya ke sini. Waktu di alam lain pun tadi saya sempat berjumpa dengan dia. Dia penghuni alam lain yang ada di sini. Seorang sosok yang sangat cantik sekali. Jika cadarnya dibuka, dia akan sangat cantik sekali, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu ikut muncul di sini? Apa? Bentar. Saya harus membuka batin saya untuk bisa berkomunikasi denganmu. Ya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kamu itu siapa? Maaf jika saya datang ke sini mengganggu. Apa? Astagfirullahaladzim. Kamu adalah Dewi Hujan. Dewi Hujan yang dari Kayangan. Kenapa kamu tinggal di sini bukan tinggal di Kayangan? Oh. Sesuatu benda mutiara yang terbuat dari air hujan yang suci dan jernih terjatuh ke bumi ini. Lalu kamu mencoba untuk mencarinya. Namun tanpa disadari, waktu kamu telah habis dan kamu belum kembali ke Kayangan. Jadi itu yang membuat kamu terperangkap di bumi ini. Astagfirullahaladzim. Sebuah benda, sebuah benda mutiara tapi yang terbuat dari air hujan yang sangat jernih dan suci terjatuh di bumi ini. Apakah kamu juga bisa kembali lagi? Oh bisa, asal benda itu ketemu. Bagaimana cara mencarinya? Jadi orang-orang saat melihatmu itu, ternyata kamu itu memang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan kamu sedang mencari benda tersebut. Baiklah. Mohon maaf Dewi. Bagaimana jika Dewi tidak bisa kembali ke Kayangan selamanya? Akan kacau. Berarti hujan turun pun akan kacau.
tidak seperti biasanya. Jika dari teknologi ataupun ramalan ya teman-teman, cuaca bisa diprediksi ya, namun sekarang tidak bisa diprediksi karena Dewi Hujan itu sekarang ada di Astagfirullahaladzim. Jika besok siang diprediksi akan terang benderang, maka prediksi itu salah. Bisa salah karena suasana yang ada di Kayangan sedang kacau. Maka dari itu sekarang setahu saya itu sudah memasuki musim kemarau, tapi masih saja turun hujan. Jadi itu karena keseimbangan yang ada di Kayangan itu berkurang. Karena adanya kamu di sini yang nggak bisa kembali lagi ke Kayangan. Baik, saya akan membantu. Saya akan membantu, pasti. Iya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini terjadi ya teman-teman? Masa sih? Itu tadi Dewi Hujan. Dia mengaku dia itu Dewi Hujan. Ini saya percaya nggak percaya ini saya ya teman-teman. Tapi inilah yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan goib ya. Orang sosok Gandharwa saja bisa berubah wujud menyerupai manusia. Itulah goib. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, saya lelah, saya mesti istirahat ini teman-teman. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita istirahat di sini dulu ya. Sambil buka bekal yang kita bawa. Aman ini. Aman.